Halo guys, balik lagi sama saya Aditya. Hari ini saya akan memberikan pengetahuan kepada kalian semua. Apa sih yang dimaksud lembaga keuangan itu? Jadi, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu lembaga keuangan bank. Yang kedua, itu lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk contoh-contohnya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang ada di bawah sini nih. Nah, ini tuh contoh-contoh guys, lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ada Bursa Efek, ada dana pensiun, ada bank-bank yang sering kita temuin, ada asuransi yang sering kita pakai, biasanya untuk jaminan hari tua, asuransi kecelakaan, itu juga termasuk dalam lembaga keuangan. Dan juga yang terakhir ada multi-finance. Apa yang dimaksud multi-finance? Nah, kita mulai nih. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama itu ada lembaga keuangan yang dalam bentuk bank. Apa sih pengertiannya? Nah, lembaga keuangan dalam bentuk bank itu adalah lembaga keuangan yang kegiatan usaha utamanya itu menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang, serta memberikan kredit. Nah, istilah bank itu berasal dari kata bangka, yang artinya sebuah meja yang digunakan untuk penukaran uang di pasar. Nah, pada dasarnya itu, bank itu merupakan tempat penyimpanan, guys, penyalur, dan perantara dalam pembayaran. Nah, berikut ini beberapa fungsi dari lembaga keuangan bank. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai tempat menyimpan uang. Kenapa sih bank memiliki fungsi untuk tempat menyimpan uang atau menitip uang? Nah, biasanya itu simpanan itu dibagi dalam beberapa bentuk di dalam bank. Ada rekening koran atau giro, deposito berjangka, dan tabungan. Nah, yang kedua itu sebagai pembeli atau penyalur kredit. Nah, bank itu juga berfungsi sebagai pembeli dan penyalur kredit. Bank akan memanfaatkan dana yang disimpan nasabah dengan menyalurkan kepada pihak lainnya yang membutuhkan kredit. Jadi, di sini itu, dana yang kita tabung di dalam bank, itu digunakan oleh bank lagi untuk disalurkan kreditnya ke pihak eksternal atau pihak ketiga yang lain. Seperti contoh perusahaan yang membutuhkan uang, atau kita yang ingin melakukan cicilan terhadap rumah. Nah, itu disalurkan melalui dana yang ada di dalam bank tersebut. Nah, yang ketiga itu sebagai perantara dalam pembayaran. Apa sih maksudnya? Nah, bank ini juga bertindak sebagai penghubung antar nasabah pada saat melakukan transaksi. Nah, pada saat melakukan transaksi melalui bank, nasabah itu atau kita sebagai nasabah nggak melakukan pembayaran secara langsung. Tapi, kita melibatkan pihak bank untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Contohnya, seperti yang kita lakukan sehari-hari deh. Kita sering beli kan online shop. Nah, atau kita top up saldo dari OVO. Nah, itu kan biasanya kita top up itu melalui M-Banking yang sering kita gunain. Nah, M-Banking itu kita melalui jasa bank. Makanya itu bank disebut sebagai perantara dalam proses pembayaran. Seperti itu. Yang keempat itu mencetak uang. Fungsi lainnya itu dari bank adalah mencetak uang yang digunakan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Tentunya, uang yang dicetak dalam uang sah dalam berbentuk rupiah. Nah, biasanya tanggung jawab sebagai pencetak uang ini itu dilakukan oleh Bank Sentral atau yang kita sebut Bank Indonesia. Kedua, lembaga keuangan non-bank. Apa sih pengertiannya? Lembaga keuangan non-bank itu adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul atau penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Nah, saya akan menjelaskan juga beberapa fungsi lembaga keuangan non-bank atau yang kita sebut biasanya LKBB. Nah, yang pertama itu menghimpun dana. Lembaga keuangan non-bank ini bekerja dengan cara menghimpun dana yang berasal dari nasabah dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Cara ini terbilang efektif karena penyimpanan dana dalam bentuk non-uang lebih aman dan efisien. Terus dengan adanya penimbunan dana ini,
diharapkan lembaga keuangan non-bank dapat memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Lembaga keuangan non-bank ini dapat memberikan kredit dalam jangka pendek maupun panjang. Kredit termasuk dalam kegiatan utama dari lembaga keuangan. Biasanya, kredit ini tuh dibutuhkan para pemilik bisnis atau business owner yang menjalankan bisnisnya untuk ekspansi bisnis. Kayak gitu guys. Nah, yang ketiga itu menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Gimana sih dia bisa jadi perantara? Caranya itu, dengan perusahaan yang membutuhkan modal, LKBB ini membantu perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan modal yang dibayar dengan cara kredit oleh si kreditor tersebut. Gitu. Nah, fungsi berbeda-beda tetapi kontribusi tetap sama untuk perekonomian negara. Jadi, secara general, lembaga keuangan ini fungsinya untuk membantu negara, guys. Jadi, gimana cara guys? Tadi kan saya udah ngejelasin nih, apa sih pengertian dan fungsi-fungsi lembaga keuangan dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, untuk di video ini, saya akan menjelaskan lebih rinci, apa sih yang dimaksud lembaga keuangan bank itu? Nah, untuk jenisnya sendiri, lembaga keuangan bank itu, atau bank, kita sebutnya bank aja lah ya, biar lebih gampang. Bank itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah bank sentral, yang kedua bank umum, ketiga bank pengkreditan rakyat. Kita bahas dulu satu-satu guys. Oke, pertama dari bank sentral dulu. Bank sentral itu diartikan sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk menstabilkan nilai harga dan nilai tukar mata uang yang berlaku di suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri itu, kita mempunyai satu nih, bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu mempunyai suatu geografis. Nah, geografis itu maksudnya apa sih? Bank Indonesia ini berkantor pusat itu harus ada di Jakarta. Dan dia juga harus memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia atau provinsi. Nah, kita lanjut ke tugas pokoknya. Apa sih dari Bank Sentral atau Bank Indonesia ini? Bank Indonesia ini bertugas untuk mengatur sirkulasi uang dengan cara menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Kalian bingung ya? Kebijakan moneter itu apa? Kebijakan moneter itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dengan cara mengontrol dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga. Yang kedua, selanjutnya, dia juga mengatur dan mendorong kelancaran sistem pembayaran dan produksi. Terus dia juga memelihara kelancaran pembayaran Bank Indonesia, bisa mengeluarkan atau memproduksi, bahkan menarik uang beredar dan menaikkan suku bunga. Jadi, Bank Indonesia ini itu merupakan bank pusat yang ada di Indonesia. Jadi dia mengatur semua kegiatan bank-bank umum, secara umumnya begitu. Nah, makanya dia mempunyai wewenang juga untuk mencetak dan menarik uang dari peredaran. Begitu. Yang kedua ada bank umum. Nah, bank umum ini mungkin ini yang paling sering kita temuin di kehidupan kita tentunya. Bank umum ini banyak contohnya. Contohnya mungkin yang kita sering lihat yang paling terkenal Bank BCA, Bank Mandiri, ada Bank BRI. Nah, semua yang saya sebutkan tadi itu termasuk bank umum. Nah, pengertiannya itu bank umum apa sih? Bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya itu,
Fungsi sebuah bank adalah sebagai perantara keuangan atau yang kita sebut intermediary. Nah, dana yang ada di masyarakat biasanya dihimpun dalam suatu bank tersebut. Kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk individu maupun ke dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Nah, di sini bank umum itu berperan sebagai lembaga keuangan untuk menghubungkan pihak-pihak yang kelebihan dana dan disalurkan kembali ke pihak-pihak yang kekurangan dana atau unit defisit. Nah, bank umum ini sebenarnya tugasnya banyak. Tapi saya akan memberikan beberapa contoh saja. Contohnya, pada saat kalian membuka rekening tabungan. Dia itu sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Nah, yang kedua itu pada saat kalian meminjam uang dari bank untuk dalam bentuk apapun, biasanya kita bisa kan meminjam uang dalam bentuk apapun. Contoh, pada saat kalian akan meminjam uang untuk membeli aset. Nah, bank tersebut dari mana sih dapat uangnya? Kok bisa dia minjemin gitu? Nah, bank tersebut itu menyalurkan dana yang tadi kita tabung ke orang yang membutuhkan. Nah, biasanya bank tersebut memperoleh keuntungan. Ya, kita nggak bisa bohong kalau bank itu bisnis. Jadi, dalam bisnis perbankan itu, dia memperoleh keuntungan dengan cara memberikan bunga kepada nasabah yang ingin meminjam uang. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, ketiga ini saya akan membahas mengenai Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Pengertiannya itu, lembaga keuangan, bank terutama, yang pasti, yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Nah, tugas pokoknya apa sih? Tugas pokoknya itu, yang pertama dari namanya kita tahu pasti memberikan kredit. Kedua, dia juga bertugas menghimpun dana masyarakat tapi jumlah jenis tabungannya itu tidak boleh banyak seperti bank umum. Dia hanya boleh menerima dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, ataupun hal lainnya yang serupa dengan hal tersebut. Ketiga, menawarkan penempatan dana dan pembiayaan melalui prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Bank Indonesia. Terus yang keempat, menempatkan dananya berbentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, tabungan bank lain, dan deposito berjangka. Nah, itulah beberapa hal mengenai lembaga keuangan bank yang bisa saya bagikan kepada kalian. Selanjutnya itu, saya akan ataupun ilmu yang bisa saya bagikan mengenai lembaga keuangan bank di Indonesia. Sampai ketemu lagi di lain video guys. Oke, thank you. Bye-bye.